janji-Mu ya Tuhan. Janji-Mu yang tidak pernah mengecewakan, janji-Mu yang berpahala, janji-Mu yang penuh damai sejahtera. Itu tujuan kami ya Tuhan. Itulah kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami di tempat ini ya Tuhan, itu juga atas kehendak-Mu ya Tuhan. Sebagaimana kami ada di tempat ini ya Tuhan, karena kasih karunia ya Tuhan, kami tidak luput dari anugerah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami, Engkau telah mempercayakan kami di tempat ini. Siang hari ini ya Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman. Meteraikan itu dalam hati kami, agar firman itu berbuah, memberi dampak bagi orang di sekitar kami itu, agar mereka dapat mengenal dan mereka dapat mengerti bahwa di dalam diri orang Kristen ada Yesus. Kami percaya itu, kami percaya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Mungkin ini kali pertama saya berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan firman Tuhan, karena memang saya diberikan mandat dari wakil gembala yaitu Bu Tuti yang mempunyai otoritas di tempat ini. Terima kasih atas kesempatannya Bu Tuti. Kita yang ada di tempat ini diberikan damai sejahtera atas kasih karunia Allah. Kita boleh ada di tempat ini. Kita adalah orang-orang berbahagia karena kita dipilih langsung oleh Allah. Banyak manusia di luar sana mencoba mencari Allah. Mereka mengalami kehampaan karena mengejar hawa nafsu yang hampa. Mereka mengejar keinginan-keinginan yang kosong. Pada akhirnya yang dia temukan adalah perbudakan demi perbudakan, dan dia berhenti karena mereka selalu mencari dengan keinginan mereka, padahal mencari Tuhan harus penuh dengan kerendahan hati dan berserah. Karena dia begitu sempurna, maka kita harus mengenal dia dalam kerendahan hati. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini, tema untuk siang hari ini adalah kasih karunia lebih dari hidup. Kasih karunia itu berasal dari Allah. Dalam Injil dikatakan bahwa hukum Taurat itu berasal dari Musa, tapi kebenaran dan kasih karunia datangnya dari Yesus Kristus, Tuhan kita, yang membawa pembebasan, yang membawa harapan, yang membawa jawaban yang pasti akan kehidupan ini. Itulah yang dicari manusia. Maka bersyukurlah di tempat ini kita sebagai orang Kristen yang telah dipilih Allah. Tetapi jangan senang dulu. Kita akan membaca lebih lanjut dan menelisik lebih lanjut apa itu kasih karunia. Mari kita coba buka di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Apakah ada yang sudah menemukan ayat ini? Mungkin bisa membacakan bagi jemaat di tempat ini. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir
menjalankan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Terima kasih Bapak. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku. Garis bawahi. Mengapa Rasul Paulus sampai tidak menghiraukan nyawanya? Dia mengatakan bahwa dia adalah rasul yang paling hina di antara para rasul. Tetapi dia langsung dipilih oleh Allah. Rasul Paulus itu berlatar belakang adalah ayahnya orang Farisi dan mempunyai partai kuat nasionalisme di Yahudi. Dia sangat taat menjalankan hukum Taurat. Kalau kita mengerti hukum Taurat, itu berisikan adalah daftar panjang mengenai apa yang boleh dan mengenai apa yang tidak boleh. Kita disuruh membaca itu terus menerus. Dan dalam hukum Taurat kita yang ditekankan adalah kewajiban menjalankan itu semua, tanpa tahu mengapa alasan saya harus menjalankan itu. Padahal manusia adalah makhluk yang terus mencari. Dia harus menemukan makna apa di balik larangan itu. Rasul Paulus mengatakan, justru karena hukum Taurat, aku mengenal dosa. Karena sebelumnya aku tidak tahu bahwa itu dosa. Misalnya mencuri, membunuh, berzina. Karena dilarang, justru orang akan mengerti bahwa itu adalah dosa. Di dalam diri manusia, ketika kehilangan kemuliaan akan Allah, keterputusan hubungan dengan Allah, maka segala perbuatan manusia adalah bagian kerusakan total dirinya sebagai citra ilahi. Sebelumnya dia adalah partner Allah. Sebelumnya dia adalah orang yang melaksanakan kehendak Allah. Tetapi begitu jatuh di dalam dosa, maka segala perbuatannya adalah tabiatnya adalah pendosa. Rasul Paulus mengatakan, ketika aku hendak melakukan yang baik dengan akal budiku, hawa nafsuku malah justru mengatakan yang sebaliknya. Itu yang terjadi fenomena hari-hari ini. Banyak orang Kristen keluar masuk gereja setiap minggu. Mungkin ibadah ada Kamis, ada Sabtu, Minggu. Tetapi dia tidak diperbaharui oleh akal budinya. Yang terjadi apa? Dia seolah-olah tetap dalam keadaan diperbudak oleh dosa. Ini keadaan orang Kristen yang kita temui sekarang. Tapi saya mengharapkan jemaat di sini adalah jemaat yang bergantung penuh dengan Tuhan dan Juru Selamat. Saya optimis ke depan gereja ini akan bertumbuh dan berkembang, dan kita akan memberi dampak bagi orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kembali lagi, kalau kita berbicara kasih karunia, Rasul Paulus mengatakan dia tidak menyayangkan nyawanya, karena dia telah mendapat kasih karunia. Ini yang dicari setiap orang di dunia. Orang di dunia itu sebenarnya mencari kasih karunia ini. Orang Yahudi tidak mendapatkannya karena dia tidak tahu mengapa alasan larangan-larangan itu muncul. Dia hanya menjalankan begitu saja. Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan bahwa bila engkau tidak lebih dari ahli Taurat hidupmu, engkau tidak akan mendapat kerajaan surga. Padahal dia begitu menjalankan perintah Allah. Tapi mengapa? Yesus mengatakan, jika engkau tidak lebih dari ahli Taurat, engkau tidak akan mendapat bagian. Karena dia tidak memiliki kasih karunia. Dan kedatangan Yesus menggenapi hukum Taurat, yaitu mendatangkan kasih karunia. Kalau di dalam Alkitab kita tidak menemukan definisi kasih karunia itu.
baik dalam huruf-huruf di Alkitab maupun pernyataan-pernyataan. Banyak tulisan tentang kasih karunia, tetapi definisi tentang kasih karunia tidak ada. Tetapi kalau dalam kita menelisik bahasa Ibrani kuno, kasih karunia itu berarti membungkuk. Sekali lagi, kasih karunia itu membungkuk. Kalau kita ke London, di sana suasananya dingin, kaku dan penuh aturan. Ada kerajaan di London pernah menggemparkan dunia. Karena seorang bangsawan itu kalau dengan rakyatnya dia menjaga jarak. Tetapi suatu kali seorang bangsawan ini jalan, kemudian dia berhenti melihat rakyatnya terlantar. Dia mendatangi dan lalu membungkuk. Dia memberkati rakyat itu. Inilah kasih karunia. Kita tidak layak menerimanya, tetapi kita menerimanya, itulah kasih karunia. Karena dia berasal dari Allah itu sendiri. Sekali lagi, kasih karunia itu sebenarnya si penerima itu tidak layak untuk menerimanya. Bagaikan seorang pencuri yang lapar, dia dihadapkan di muka pengadilan, lalu hakim memutusnya bebas. Itulah kasih karunia. Karena penuh kasih. Kita pun demikian. Kita tidak layak menerimanya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk memilih kita, untuk menebus dosa-dosa. Ini mengapa Rasul Paulus mengatakan mati adalah keuntungan. Ya, karena dia telah mendapatkan apa yang utama bagi kehidupan ini, yaitu kasih karunia. Dikatakan bahwa di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sekarang kita boleh bertanya, mengapa kasih karunia itu lebih dari hidup? Yang pertama adalah menyingkapkan kesalahan. Karena kasih karunia itu menyingkapkan kesalahan. Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Mari kita buka Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus itu padahal orang yang paling unggul di antara angkatannya. Dia bisa mengatakan bahwa yang dahulu itu sampah. Dia menekuni, bahkan dia belajar dari Gamaliel, salah satu personil mahkamah agama yang bijak dan juga ramah. Dia belajar di sana. Dia berani mengatakan bahwa yang dahulu itu sampah setelah aku mengenal Kristus. Jadi di sini yang ingin ditekankan adalah yang dahulu yang aku anggap benar ternyata merupakan kesalahan yang belum aku sadari. Itu yang ingin Rasul Paulus katakan. Yang dahulu aku anggap benar ternyata itu kesalahan yang belum saya pahami. Jadi kasih karunia itu menyingkapkan kesalahan. Jadi ada pembalikan total kehidupan manusia, dari manusia lama ke manusia yang baru. Hukum Taurat itu selalu mengajarkan taat dan taat. Bahkan orang takut menjalani hukum Taurat dengan takut. Tetapi kasih karunia Allah
memberikan damai sejahtera bagi orang yang menerimanya. Bapak Ibu tahu perintah apa yang sering diucapkan Yesus? Siapa yang akan menjawab? Kasihlah. Oke. Perintah apa yang sering Yesus katakan? Ampuni, oke. Ada lagi? Ya, Bu. Tapi saya mau mengatakan bahwa yang sering dikatakan Yesus, perintahnya adalah jangan takut. Jangan takut. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, rasa ketakutan. Ketika Allah melangkah saja, Adam dan Hawa bersembunyi. Dia dalam keadaan yang sangat takut. Tetapi kasih karunia Allah mengatakan, engkau yang bersalah, janganlah engkau takut. Karena aku datang membawa kebebasan dan membebaskan setiap orang yang terbelenggu oleh dosa. Perintah itu yang dikatakan oleh Yesus, janganlah takut. Luar biasa. Jadi kasih karunia itu membawa kebebasan bagi manusia, menyingkapkan kesalahan, menerangi apa itu kebenaran, menerangi apa itu kebaikan, menerangi apa itu keadilan, dan segala yang patut untuk didengar, patut untuk diucapkan, patut untuk dipikirkan. Semua itu pikirkanlah. Firman Tuhan mengatakan. Yang kedua, kasih karunia bukan sesuatu yang terberi, tetapi diberikan. Sekali lagi, kasih karunia bukan sesuatu yang terberi, tetapi diberikan. Kita buka dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. 1 Timotius 1 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Sudah menemukan ya? Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat yang ke-14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah melimpah padaku dan iman kasih dalam Kristus Yesus. Amin. Jangan sampai kita berpikiran bahwa kasih karunia itu sudah terberikan begitu saja. Tidak. Seorang yang telah mempunyai kasih karunia, dia menggebu-gebu hatinya untuk membagikan kasih karunia itu kepada yang lain. Rasul Paulus begitu dia waktu perjalanan ke Damsyik, saat sedang ingin menganiaya orang Kristen, dia bertemu Yesus. Lalu dia buta. Ada satu hamba Tuhan bernama Ananias, disuruh Tuhan untuk menyembuhkan dan memberitahukan sesuatu kepadanya. Dari saat itulah dia diberikan. Bukan terberi begitu saja. Rasul Paulus harus melalui perjalanan yang sangat panjang mencari kebenaran. Bahkan dia adalah orang yang menyetujui Stefanus untuk mati. Bukankah kejam? Maka dia bilang, akulah rasul yang paling hina. Dia menyadari. Dia menyeret orang-orang Kristen. Dia menyesah orang-orang Kristen. Dia menangkap untuk dipenjarakan orang-orang Kristen. Begitu gelapnya sisi gelap kehidupan Saulus.
Tapi setelah dia bertemu kasih karunia, semua itu berbalik. Itulah orang yang mendapatkan kasih karunia. Mari kita merefleksikan ini. Apakah kita bagian dari kisah itu? Apakah kita menggebu-gebu untuk mencari Tuhan? Atau justru kita melupakan Tuhan? Lupa itu ada unsur kesengajaan. Orang bilang adalah lupa itu tidak sengaja. Padahal lupa itu disengaja. Saya contohkan. Satu minggu, saya akan dapat interview kerja. Karena saya sangat ingin bekerja. Ketika saya mendapatkan interview kerja, saya menyiapkannya 1 minggu. Saya tahu persis tanggalnya, saya tahu persis jamnya. Ketika hari H, apakah saya akan lupa? Pertanyaannya. Saya sangat mendambakan pekerjaan. Begitu ada interview kerja, apakah saya akan lupa? Tidak akan lupa. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika teman jauh saya tiba-tiba mengundang saya datang ke pernikahan, di pernikahannya, teman jauh yang jarang berkomunikasi mengundang untuk datang ke pernikahannya. Pertanyaannya, apakah saya dapat lupa? Ya, saya dapat lupa. Mengapa? Dari 2 contoh itu, yang interview kerja saya tidak lupa, dan mengapa yang undangan pernikahan saya lupa? Berarti lupa itu ada sengaja untuk tidak memberi perhatian. Itulah kesengajaan dari lupa. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Itu sudah ada unsur kesengajaan, karena kita tidak memberi perhatian kepada Tuhan kita. Kita menjauh dari kasih karunia. Oleh sebab itu, bagi orang Kristen yang sudah mengalami kasih karunia, yang diberikan Allah langsung, dia tidak akan mencari keuntungan di dunia lagi. Dia akan memikirkan perkara-perkara surgawi. Dia akan menerapkannya dan membagikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Siapa saja yang ditemuinya, dia akan bagikan itu. Itu adalah pekerjaannya. Entah dia menerima atau tidak, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi siapakah kita menerima kasih karunia itu? Dia bukan hal yang terberi, tapi dia diberikan. Kalau terberi berarti, misalnya saya lahir sudah punya rumah, itu hal yang terberi, tapi beda yang diberikan. Nah, kasih karunia itu adalah yang diberikan, bukan yang terberi dari awal. Bukan. Banyak orang Kristen hidup masih dalam keadaan dosa karena dia tidak menerima kasih karunia. Maka sekali lagi, kasih karunia adalah suatu hal yang diberikan Allah, bukan hal yang terberi. Yang ketiga, kasih karunia itu membebaskan. Roma 7 ayat yang ke-6. Mari kita buka Roma 7 ayat yang ke-6. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Kita pasti masih ingat kisah perempuan yang berzina, yang seharusnya menurut hukum Musa dia dilempari batu sampai mati. Yesus datang di situ. Tiba-tiba dia dilapori oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Guru, menurut hukum Musa,
perempuan ini kalau berzina, dia harus dirajam pakai batu. Yesus menunduk. Lalu dia kembali bangkit. Barang siapa dari antara kamu yang tidak berdosa, lempari terlebih dahulu. Tidak ada. Tidak ada yang lempari. Bagi perempuan itu adalah pembebasan. Bagi perempuan berzina itu adalah pembebasan bagi dia. Itulah kasih karunia. Dia tidak pernah dipedulikan oleh manusia manapun. Tetapi begitu bertemu Yesus, yang harusnya waktu itu dia mungkin bisa saja mati, dia diselamatkan, dia dibebaskan. Tetapi perintah Yesus mengatakan, jangan lagi berbuat dosa. Kalau kita menerima kasih karunia dan mengalami pembebasan, jangan lagi kita berbuat dosa. Itu perintah Tuhan. Berarti bukan saja memberi kasih, tetapi juga memberi suatu perintah. Kalau kasih tanpa perintah, itu adalah omong kosong. Bisa saja seorang A mengasihi si B begitu sangat mendalam. Ketika si B mati, dia ikut mati. Apakah itu masuk akal? Apakah itu bisa kita katakan sebagai kasih? Bukan. Kasih tidak begitu. Maka sekali lagi kasih karunia itu membebaskan. Itu alasan ketiga mengapa kasih karunia itu lebih dari hidup. Dan yang keempat, karena kasih karunialah kita dapat bermegah di hadapan Allah. Yang keempat, karena kasih karunialah kita dapat bermegah di hadapan Allah. Roma 5 ayat yang kedua. Roma 5 ayat yang kedua. Mari kita buka Bapak Ibu. Mari kita baca 1, 2, 3. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yes. Karena kasih karunia lah kita dapat bermegah. Kalau kita tidak ada kasih karunia, dapatkah kita bermegah? Jalan satu-satunya adalah masuk ke jurang yang paling dalam, yang paling menakutkan. Itu adalah bagian kita. Tetapi karena kasih karunia, justru aku bermegah di hadapan Allah. Orang yang melakukan kasih, orang yang mempunyai kasih karunia pasti akan melakukan atau membuahkan buah-buah roh. Ada salah satu kisah favorit saya di Perjanjian Lama. Di dalam 2 Samuel 9 ayat 5 sampai yang ke-7. Mari kita buka. 2 Samuel 9 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Kita akan menemukan kisah yang sangat menarik. Ini kisah favorit saya. Dua Samuel 9 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Judul berikutnya adalah Daud dan Mephiboset. Mari kita baca ayat yang ke-5 dulu ya. 1, 2, 3. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodeba. Ayat yang ke-6. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Luar biasa sekali.
Mephibosheth itu waktu kecil, saat dia kan kakeknya itu bernama Saul, ya. Ketika tahtanya digantikan oleh Daud, orang-orang sekeluarganya akan takut. Karena apa? Jangan sampai orang-orang ini dibunuh oleh Daud. Karena waktu track recordnya Saul adalah ingin membunuh Daud. Tetapi begitu Daud bertemu dengan Mephibosheth, cucunya Saul, dia bilang apa? Janganlah takut. Perintah yang sama yang Yesus sering ucapkan di dalam perjanjian baru. Janganlah takut. Padahal Mephibosheth kalau kita gambarkan secara dramatis, mungkin dia sangat gemetar dan sangat takut. Kalau dia ditemukan Daud, pikirnya dia adalah pasti saya mati. Pikirnya dia. Karena apa? Kakeknya adalah seorang yang ingin membunuh Daud waktu itu. Tetapi Daud katakan apa? Di ayat yang ketujuh, kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu, oleh karena Yonatan ayahmu. Kasihku di sini adalah kata lain dari kasih karunia. Itu hal yang sama yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tidak cukup sampai di situ, Daud memanggil salah satu hamba dari Saul untuk memelihara ladang dan tanah agar Mephibosheth ini tetap hidup dan bisa makan. Bayangkan, dia sampai duduk di sebelah kanan Daud, di tahtanya Daud, sama-sama makan bersama Daud. Sungguh kemuliaan yang luar biasa. Yang bikinnya dia harus mati, ternyata justru dia dikasihani. Inilah gambaran kasih karunia. Pun begitu Yesus. Siapa kita? Kita adalah pendosa yang layaknya mendapatkan kutukan dan neraka adalah bagian kita. Justru kita diundang Yesus untuk makan bersama, berkumpul bersama. Luar biasa betul. Kalau kita lihat perjanjian lama, Allah itu maha suci. Allah itu maha suci. Dia tidak bisa sama sekali disatukan oleh dosa. Sama sekali tidak bisa. Maka dulu kalau ingin berkomunikasi dengan Allah, harus mempersembahkan kurban bakaran. Dan itu ada syaratnya. Haruslah yang terbaik, yang mudah dan tidak bercacat. Bayangkan, sampai begitu ingin berkomunikasi dengan Allah, susahnya minta ampun. Kecuali kalau Allah nyatakan sendiri kedaulatannya di hadapan umatnya. Tetapi begitu Yesus datang, dia membebaskan. Allah dan manusia langsung berkomunikasi. Tidak perlu lagi pakai korban bakar. Karena kalau kita pakai analogi atau gambaran begini, misalnya saya utang ke Bu Jenny 1 miliar rupiah katakanlah, dan saya tidak mau membayar. Pertanyaannya, siapa yang akan memaafkan? Dan menganggap semua utang itu tidak ada. Siapa di dalam kasus ini? Saya kan atau Bu Jenny? Saya hutang ke Bu Jenny 1 miliar. Saya tidak mau bayar. Yang memaafkan dan menghapus piutang itu siapa? Bu Jenny. Begitupun dengan Allah. Begitupun dengan Allah. Allah sendiri yang harus memaafkan. Allah sendiri yang harus mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia. Itulah caranya dia untuk memaafkan kita, untuk memanggil kita kembali sebagai citranya, sebagai partnernya Allah, mengerjakan kehendak dan tujuannya Allah. Makanya Yesus mati di saat yang muda. Dia tidak bercacat. Dan itulah yang sama di perjanjian lama. Korban itu harus yang terbaik, yang tidak bercacat, dan harus yang muda. Begitupun saat Yesus meninggal, dia dalam keadaan yang muda, tidak bercacat, dan dialah yang terbaik dari antara manusia. Luar biasa kan? Sampai Tuhan mengasihani kita sedemikian dalam, akan kita mempermainkan kasih karunia.
Maka saya katakan kasih karunia lebih dari hidup. Banyak orang mencari tujuan-tujuan keinginan dirinya. Banyak orang mencari makna dalam dunia, dia tidak menemukan. Lalu dia bunuh diri. Banyak orang mencari uang dan kekayaan. Yang dia temukan adalah kehampaan demi kehampaan. Elvis Presley, menantu dari Michael Jackson, dia sudah meniduri banyak wanita. Dia begitu kaya, mempunyai segalanya di dunia ini. Akhirnya dia bunuh diri. Karena dia tidak menemukan kasih karunia. Karena dia mencari Allah dengan pikirannya yang logis. Padahal mengenal Allah adalah dengan sikap yang berserah dan rendah hati. Karena Allah begitu sempurna, maka mengenalnya harus dengan yang rendah. Jangan kita memulai dengan sikap sempurna. Jangan. Orang-orang ateis itu tidak menemukan Allah karena dia melakukannya dengan sikap yang sempurna, sikap yang sombong. Dia tidak menemukan Tuhan. Dia tidak menemukan Tuhan sama sekali. Karena caranya mengenal Tuhan bukan begitu. Cara mencari Tuhan bukan begitu. Cara mencari Tuhan adalah bersujud dengan berserah dan rendah hati. Itu baru berkenan. Itu baru orang sadar, saya ini adalah si pendosa. Saya harus merendah di hadapan yang maha tinggi, di hadapan yang maha agung, di hadapan yang maha mulia dan suci. Refleksi kita hari ini adalah Yesus telah memilih kita dan dipercayakan di tempat ini jemaat-jemaat yang luar biasa, jemaat-jemaat yang setia kepada Tuhan. Saya percaya segala apapun yang telah kita kerjakan bagi Tuhan tidak pernah sia-sia, karena akan mendapatkan bagian. Akan ada waktunya nanti kita akan mendapatkan kemuliaan yang dari Allah. Bersyukurlah, sadarlah, kasih karunia sudah kita terima. Jangan sampai kita diperbudak oleh keinginan-keinginan kita lagi. Tuhan mengatakan, perbaharuilah budimu agar engkau mengenal mana kehendak manusia dan mana kehendak Allah. Selama akal budi kita tidak digunakan untuk diperbaharui, selama itu juga kita akan diperbudak oleh keinginan-keinginan. Perbaharui budi. Coba refleksikan kisah Mephiboset tadi. Dia yang seharusnya berpikir bahwa dia dibunuh, tidak pernah terpikir dalam pikirannya bahwa dia akan makan bersama-sama dengan Daud. Sungguh hal yang luar biasa. Itu pula yang Yesus lakukan bagi kita. Kita tidak perlu mencari karena kita telah dipilih oleh Allah. Oleh karena kasih karunia-Nya, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi keselamatan jiwa kita. Maka coba refleksikan kasih karunia yang kita terima. Apakah kita sudah membagikannya kepada yang lain? Saya akan menutupnya dengan statement, ketika saya mendengar kasih karunia Allah, saya dapat saja lupa. Ketika saya melihat kasih karunia Allah, saya dapat saja ingat. Tetapi ketika saya melakukan bagian dalam kasih karunia, saya akan mengerti. Kalau kita dengar nama orang, kita bisa lupa nggak? Kalau kita melihat orangnya, kita ingat. Nah, tetapi yang lebih dari itu adalah ketika kita melakukan sesuatu, maka kita akan mengerti. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita dalam kasih karunia, maka kita akan mengerti kasih Allah itu begitu besar. Kalau kita hanya berdiam diri dan kita tidak melaksanakan firman, kita tidak akan mengerti makna firman itu apa. Ketika kita hanya membaca, ketika hanya kita mendengarkan firman Tuhan, itu bisa saja dilupakan, bisa saja diingat, tetapi kita tidak mengerti. Maka yang harus diingat adalah, yang membuat kita sadar adalah, mari kita melakukan firman, baru kita akan mengerti. Kebesaran iman baru kita akan mengerti ketika kita melakukan. Kesaksian Bu Jenny, ada kesaksian iman karena dia melakukan. Dia langsung mengerti bahwa Allah itu begitu besar, melampaui segala akal manusia, yang tidak pernah terduga itu terjadi. Maka lakukanlah firman dahulu. Disitulah baru kita mengerti kasih karunia itu apa.
Jangan kita hanya mendengar, jangan kita hanya membaca dan melihat, tapi lakukanlah. Maka kita akan mengerti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mari saya pimpin di dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan. Engkau telah membimbing hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Kalau bukan karena Engkau, hamba tidak dapat menyampaikan apapun. Bahkan hamba tidak layak menyampaikan sesuatu berkenaan dengan firman. Tetapi karena kasih karunia-Mu begitu besar, ya Tuhan, jemaat di tempat ini dilayakkan untuk mengerti apa itu kebenaran. Jemaat Tuhan diperkenankan apa itu firman Tuhan. Jemaat di tempat ini diperkenankan mengenal apa itu kasih karunia. Bapa yang Maha Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini ya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini selalu bergantung harapan kepada-Mu ya Tuhan. Yang letih lesu Engkau segarkan ya Tuhan. Yang kecewa Engkau pulihkan ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan yang tidak punya harapan, Engkau bakar kembali semangat mereka itu. Terima kasih. Semua hal yang terjadi tidak luput atas kehendak-Mu dan seizin-Mu. Begitupun saat kami mendengar firman ini itu. Biarlah apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami lihat, itu akan kami lakukan. Dengan demikian kami akan mengerti bahwa Engkau Allah yang Maha Kasih, Maha Besar, dan penuh pengampunan. Kami tidak layak untuk menerimanya, tapi karena kasih karunia akan Allah bagi manusia kami diperkenankan. Materaikan firman ini ya Tuhan. Jangan sampai kita dibuat lupa ya Tuhan. Materaikan dan tanamkanlah di dalam hati kami, agar kemanapun kami pergi, kasih karunia itu menyertai dan kami bisa membagikan kepada orang-orang di sana yang belum mengenal Engkau. Dengan demikian nama-Mu lah yang dipermuliakan dan diagungkan di antara bangsa-bangsa. Itulah kerinduan kami ya Tuhan, memberitakan kasih karunia dan Injil supaya mereka bertobat dan mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat yang membawa kehidupan, yang membawa pembebasan, yang membawa keadilan, yang membawa tujuan yang pasti, yang membawa makna bagi semua orang. Sekali lagi ya Tuhan, kami di tempat ini ingin melaksanakan firman-Mu. Dengan demikian kami disebut anak-anak Allah. Kami merindukan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini, Engkau sendiri yang telah menyempurnakan. Nama percaya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekalian Bapak Ibu, saya akan memberitakan selaku panitia Natal bahwa Natal akan diadakan tanggal 19 Desember